who sets Indonesia away again. Suleiman, sit back, Hubner. No importa la nacionalidad, lo que queríamos era enseñar al mundo que dentro de un vestuario, dentro de un campo, hay rivalidad dentro de campo. Timnas Indonesia U23 lolos ke babak 8 besar dan berhasil kalahkan Yordania U23 dengan skor 4-1 di Piala Asia Qatar tahun 2024. Pujian dari legenda sepak bola Brazil, Roberto Carlos, terhadap penampilan mengesankan Timnas Indonesia U23. Setelah kemenangan meyakinkan Timnas Indonesia U23 atas Yordania U23 dengan skor 4-1, Roberto Carlos memberikan pernyataan mengejutkan terhadap tim muda Indonesia tersebut. Saya sungguh terkejut dengan penampilan Timnas Indonesia U23. Mereka memainkan sepak bola yang menakjubkan dan cerdik. Gaya permainan tiki-taka yang mereka tunjukkan sungguh mempesona saya, ucap Roberto Carlos. Pertunjukan Timnas Indonesia tidak hanya mengesankan karena skor akhirnya, tetapi juga karena cara mereka bermain. Skema tiki-taka yang diaplikasikan oleh tim asuhan Shin Tae-yong. Bahkan, Roberto Carlos mengatakan bahwa level permainan Timnas Indonesia sudah sejajar dengan tim-tim top Eropa. Tidak hanya itu, ketenangan dan kecerdikan dalam bermain yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia juga patut diacungi jempol. Marcelino Ferdinand, gelandang yang berhasil mencetak brace dalam pertandingan ini, menunjukkan kelasnya. Timnas Indonesia telah membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan di panggung sepak bola internasional. Keikutsertaan Roberto Carlos dalam Piala Asia U23 Qatar 2024 sebagai undangan dari AFC. Kehadirannya tidak hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai sumber inspirasi bagi para pemain muda. Hasil Timnas Indonesia U23 versus Yordania U23 di Piala Asia Qatar tahun 2024. Timnas Indonesia U23 berhasil berpesta gol ke gawang Timnas Yordania U23. Tim berjulukan Garuda Muda itu juga mengunci tiket ke babak 8 besar Piala Asia U23 tahun 2024 Qatar. Timnas Indonesia U23 menghabisi Yordania U23 4-1 dalam partai terakhir grup A Piala Asia U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, pada Senin, 22 April tahun 2024. Garuda Muda mendapatkan tendangan penalti pada menit ke-23. Marcelino Ferdinand yang maju sebagai algojo mampu mengeksekusinya dengan baik. Sepakannya mengecoh kiper Yordania U23, Ahmad Al-Juaidi. Wasit Ammar Ashkanani asal Kuwait memberikan sepakan 12 pas kepada Timnas Indonesia U23 setelah Rafael Struijk dilanggar Amer Jamous di kotak terlarang. Pada menit ke-33, Timnas Indonesia U23 hampir menggandakan keunggulan. Namun, lesakan bebas Witan Sulaiman masih tipis melambung di atas mister gawang Yordania U23. Memang tinggal menunggu waktu bagi Witan Sulaiman mencatatkan namanya di papan skor. Winger asal Bayangkara FC itu membobol gawang Yordania U23 pada menit ke-40. Berawal dari umpan ciamik Rizky Ridho, Witan Sulaiman melepaskan tendangan melengkung ke kiri gawang lawan yang tidak bisa dihalau Ahmad Al-Juaidi. Kerja sama Marcelino Ferdinand dengan Witan Sulaiman berbuah manis. Gelandang berusia 19 tahun itu melakukan chip bola dengan melewati Ahmad Al-Juaidi pada menit ke-70. Yordania U23 memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3 pada menit ke-79. Tendangan Wasem Wasef Alialat sebenarnya tidak membahayakan gawang Timnas Indonesia U23. Namun mengenai kaki Justin Hubner sehingga berujung gol bunuh diri. Kemenangan ini memastikan armada muda Shin Tae-yong finish kedua di grup A Piala Asia U23 di bawah Qatar. Menjelang pertandingan berakhir, Komang Teguh mencetak gol keempat melalui sundulan dari umpan lemparan jauh ke dalam Pratama Arhan. Dengan hasil itu, Timnas U23 Indonesia lolos ke perempat final dengan status runner-up grup A. Itu artinya,
Timnas U23 Indonesia akan melawan juara dari grup B. Juara grup B belum diketahui, namun pasti salah satu di antara Jepang atau Korea Selatan. Saat ini Korea Selatan dan Jepang ada di posisi 1 dan 2 klasemen grup B dengan poin yang sama. Kedua tim juga sudah dipastikan lolos. Korea Selatan dan Jepang akan saling bentrok untuk menentukan juara dan runner-up grup B pada 22 April tahun 2024. Pemenang laga itu akan menjadi lawan Timnas U23 Indonesia di perempat final. Berita kedua. Sindiran legenda Vietnam kepada Timnas Indonesia usai pertandingan antara Timnas Indonesia U23 versus Yordania U23 dalam Piala Asia 2024 di Qatar. Suara kritis datang dari seorang legenda sepak bola Vietnam, Nguyen Man Dung. Mantan gelandang tim nasional Vietnam tersebut memberikan sindiran terhadap permainan Timnas Indonesia U23 usai memberikan komentar mengenai kelolosan negaranya ke perempat final Piala Asia U23. Vietnam berhasil mencatatkan 2 kemenangan beruntun di grup D, membuat mereka menjadi tim Asia Tenggara pertama yang memastikan lolos ke perempat final. The Golden Star Warriors menaklukkan Kuwait dengan skor 3-1 dalam laga pembuka grup D, dan kemudian meraih kemenangan 2-0 atas rival Asia Tenggara, Malaysia. Kemenangan-kemenangan ini membawa Vietnam melaju ke perempat final, di mana pertandingan melawan Uzbekistan akan menentukan apakah mereka akan menjadi juara grup atau runner-up. Nguyen Man Dung, dalam memberikan komentarnya terkait pencapaian Vietnam, tidak lupa untuk menyindir permainan Timnas Indonesia U23. Meskipun tidak secara langsung menyebutnya, sindiran itu cukup terasa dalam konteks keunggulan Vietnam di turnamen tersebut. Vietnam telah menunjukkan kualitasnya dengan 2 kemenangan beruntun di fase grup, ujar legenda sepak bola Vietnam, Nguyen Man Dung. Ini membuktikan bahwa persiapan dan penampilan kami di lapangan sangatlah solid. Sindiran tersebut datang setelah Timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan dalam pertandingan pertama grup A dari tuan rumah Qatar dengan skor 0-2. Namun, tim tersebut berhasil bangkit dengan meraih kemenangan atas Australia dengan skor tipis 1-0 dalam laga kedua. Meskipun demikian, komentar dari Nguyen Man Dung tidak hanya menyoroti permainan Timnas Indonesia, namun juga menegaskan dominasi Vietnam dalam kompetisi tersebut. Kritik tersebut mungkin akan menjadi pemicu bagi Timnas Indonesia. Bahkan media asing sampai meliput antusiasme supporter Indonesia karena kagum dengan aksi fans Garuda mulai dari perjalanan menuju stadion. Pada laga tersebut, ribuan supporter Indonesia terus meneriakkan yel-yel kebanggaannya demi mendukung skuad Garuda bermain. Hal ini sampai membuat media asing terheran-heran, karena supporter di laga Indonesia U23 versus Yordania U23 menjadi satu-satunya supporter yang paling ramai di Qatar. Bahkan sebelumnya, fanatisme supporter Indonesia sudah pernah diulas oleh salah satu media asing Fox Sports Asia. Media asing tersebut sempat menyoroti fanatisme pendukung Indonesia saat menyaksikan Garuda Nusantara berlaga pada ajang Piala Asia U19 tahun 2018 lalu.